Halo Sobat Sukovindo, kembali lagi di Space, Sukovindo Podcast and Creative Network. Hari ini kita punya episode spesial nih, karena kita sama-sama memperingati Hari Ibu. Sebuah momen yang syarat makna dan menjadi pengingat peran penting perempuan dalam keluarga, masyarakat, dan dunia kerja. Untuk membuka rangkaian kegiatan ini, izinkan kami menghadirkan pesan dari sosok pemimpin yang selalu memberikan dukungan dan perhatian besar terhadap pengembangan dan pemberdayaan perempuan di lingkungan PT Sukovindo Persero, Ibu Evi Afiatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya banggakan, Kepala Unit TJSL PT Sukovindo Persero, Bapak Nuri Hidayat, Kepala Unit Halal PT Sukovindo Persero, Bapak Agus Suryanto, Ketua Sri Kandi PT Sukovindo Persero, Ibu Susetiorini Adiningsih, Ketua Periska PT Sukovindo Persero, Ibu Ranti Jobi Tiarananda, pendiri dan pemilik Jordan Laundry dan PT Dinda Chemical Indonesia, Bapak Rasul Nawawi, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di hari yang berbahagia ini kita diberi nikmat sehat untuk dapat berkumpul bersama. Saya juga ingin menyampaikan apresiasi kepada unit halal, Sri Kandi Sukovindo, Periska, serta tim TJSL yang telah memprakarsai kegiatan podcast kita hari ini sebagai bagian dari rangkaian Road to Hari Ibu. Tema yang kita angkat, laundry halal, sangat menarik. Bukan hanya dari sisi edukasi, tetapi juga dari sisi pemberdayaan ekonomi keluarga. Sebagai seorang ibu, kita sering menjadi pengambil keputusan dalam urusan rumah tangga, termasuk dalam menjaga kebersihan pakaian keluarga. Karena itu, hari ini kita ingin menghadirkan pemahaman yang sederhana dan praktis tentang bagaimana proses mencuci yang sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. Bukan membuat hidup kita semakin rumit, tetapi untuk memberikan ketenangan, kepastian, dan kebiasaan baik dalam rumah tangga. Pada saat yang sama, kita juga ingin melihat bagaimana standar kebersihan dan tata kelola yang baik dapat menjadi peluang usaha. Banyak pelaku UMKM laundry yang mulai menyadari bahwa meningkatkan kualitas layanan, standar higienitas atau kebersihan, dan transparansi proses dapat menjadi nilai tambah bagi usahanya. Sertifikasi halal dalam konteks laundry adalah opsi sukarela yang dapat membantu meningkatkan kepercayaan pelanggan, memperluas segmen pasar, dan membawa usaha naik kelas. Sukovindo hadir untuk memberikan pendampingan profesional agar para pelaku usaha memiliki standar yang lebih baik dan lebih kompetitif. Dan hari ini melalui program TJSL kita memberikan dukungan nyata kepada UMKM berupa sertifikasi halal gratis yang dalam kesempatan ini diberikan kepada Jordan Laundry. Semoga ini menjadi langkah awal bagi semakin banyak UMKM yang merasakan manfaatnya. Saya kasih pantun ya karena ini kebiasaan nih. Rajin menabung sejak belia, agar masa depan semakin cerah. Ibu berdaya membawa bahagia, usaha laundry halal penuh berkah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain penyerahan sertifikat halal, sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dan dukungan dalam kegiatan spesial Hari Ibu ini, Ketua Sri Kandi PT Sukovindo Persero Ibu Susetiorini Adiningsih turut menyerahkan cindera mata kepada Bapak Rasul Nawawi. Semoga momen ini menjadi simbol kolaborasi, penguatan peran perempuan, serta semangat untuk terus berkarya dan memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Dan mari kita saksikan tayangan selengkapnya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bapak Rasul. Kami sebagai Sri Kandi dari PT Sukovindo, saya ingin menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas ilmu, pengalaman, dan inspirasi yang Bapak bagikan hari ini. Dan di momen spesial peringatan Hari Ibu ini, kami sangat bersyukur bisa menghadirkan narasumber yang tidak hanya ahli, tapi juga memiliki komitmen yang besar dalam mendukung usaha-usaha yang bermanfaat bagi masyarakat, khususnya bagi para ibu. Dengan penuh hormat, izinkan saya menyerahkan memento ini sebagai bentuk penghargaan dari kami. Semoga kolaborasi dan kebaikan yang Bapak berikan hari ini membawa keberkahan dan menjadi motivasi bagi banyak orang.
Halo Sobat Sukovindo, tentu saja setiap hari kita memakai baju untuk bekerja, beraktivitas, bahkan beribadah. Tapi pernah nggak sih kita memikirkan cara kita mencuci baju ini sudah sesuai syariah atau belum ya? Saat ini, laundry sudah menjadi kebutuhan untuk masyarakat luas. Tapi tetap ada pertanyaan penting. Gimana memastikan baju yang kita cuci atau yang dicuci di laundry benar-benar suci dari najis? Apa sih standar syariahnya? Dan bagaimana pelaku usaha bisa menjalankan laundry halal ini bukan hanya sebagai label, namun juga benar-benar sesuai dengan aturan. Nah, hari ini kita akan bahas semua itu, mulai dari cara mencuci yang halal, proses penyucian yang benar, sampai bagaimana menjaga kualitas dan kehalalan dalam layanan laundry. Hal ini penting bukan hanya untuk pemilik laundry, namun juga kita sebagai konsumen agar semakin paham cara menjaga kesucian. Dan yang lebih istimewanya lagi, kegiatan ini merupakan bagian dari SPACE bersama Sri Kandi PT Sukovindo dalam rangka memperingati Hari Ibu. Harapannya, diskusi hari ini bisa menjadi inspirasi dan bermanfaat untuk para ibu. Untuk membahas hal itu, saat ini saya sudah bersama Kepala Unit Halal PT Sukovindo, Bapak Agus Suryanto, serta founder dan owner dari Jordan Laundry, Bapak Rosul Nawawi. Untuk lebih mempersingkat waktu, mungkin langsung saja nih kita berbincang dengan narasumber pertama kita, yaitu Bapak Rosul. Setiap orang kan memiliki awal mula ya Pak. Ketika kita mencapai sesuatu selalu ada awal mula nih sebelum kita sampai di titik itu. Nah mungkin di sini Sobat Sukovindo penasaran nih Pak, apa sih Pak motivasi awalnya Bapak akhirnya memilih bisnis laundry gitu Pak untuk sekarang dikembangkan gitu sampai sebesar ini? Saya mengawali usaha laundry itu di tahun 2009. Waktu itu motivasinya cuman kepengen punya usaha yang halal, tidak mengganggu waktu dinas, dan bisa saya kerjakan sendiri setelah saya pulang dinas sebagai marinir. Awalnya itu aja Mbak. Makanya modalnya pun nggak banyak kok. Kita mulai awal usaha laundry dengan modal Rp600.000 buat bikin spanduk, beli timbangan buah itu, beli ember, beli sikat. Ya nyucinya pakai kekuatan 10 jari Mbak tentunya. Manual ya Masih Pak pada saat itu? manual, betul. Nanti kemudian baju yang dicuci dikeringkan menggunakan digantung di gantar-gantar bambu itu, semuanya manual lah. Iya. Kering, barulah saya setrika, barulah saya packing, kemudian juga saya anterin ke orang yang order laundry tersebut. Itu semuanya saya lakukan selepas saya pulang dinas Mbak. Jam 5 sore baru mulai. Jadi saya kerjakan sendiri dari jam 5 sore sampai jam 4 pagi. Jadi saya jalani 2 tahun Mbak. Oh wow, luar biasa ya Pak ya. Ya. Sudah lama berarti ya Pak, sudah sejak tahun 2009. Betul sekali. Nah, ini nih Pak, sebelum saya lupa tadi kan Bapak menyebutkan halal gitu ya. Mungkin saya mau bertanya dulu nih kepada Pak Agus. Nanti kita akan berbincang lagi Pak pastinya. Ya, silakan. Terkait laundry halal nih Pak. Jadi beberapa waktu yang lalu saya sempat membaca dan mendengar terkait laundry halal yang juga sempat jadi perbincangan gitu ya Pak ya. Nah, mungkin sebagai kalayak yang masih umum yang belum mengenal terkait halal ini seperti saya misalnya, kita lebih familiar bahwa halal itu cenderung ke arah makanan gitu yang kita konsumsi. Nah, sebetulnya ada nggak sih Pak laundry halal? Oke, terima kasih Mbak Puput. Jadi kalau kita searching di internet itu beberapa entah video, entah tautan itu mengarah sebetulnya laundry halal. Nah, ini harus hati-hati nih Mbak, kalau salah menjelaskan bisa digoreng jadi salah persepsi nih Pak Rosul. Jadi sesuai peraturan perundangan Indonesia, sertifikasi halal itu hanya untuk makanan, minuman, kosmetik, obat atau farmasi, kemudian produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetika, dan barang gunaan. Nah, kalau yang terkait jasa laundry, itu tidak ada sertifikasi halalnya sebenarnya. Yang disertifikasi adalah deterjennya.
Karena deterjennya itu adalah bagian dari produk PKRT atau perbekalan kesehatan rumah tangga, ya deterjen, sabun dan sebagainya dia masuk ke rumus itu yang disertifikasi halal. Nah, bisa jadi terminologi laundry halal itu yang dimaksud adalah laundry yang pertama menggunakan deterjen yang dijamin kehalalannya. Salah satunya dia memiliki sertifikat halal. Yang kedua, berarti laundry itu kan pakai air ya. Nah, airnya itu masih air yang suci dan mensucikan. Nah, itu hal pertama yang kenapa kok orang mengatakan laundry halal gitu. Yang kedua, proses laundrynya atau proses pencuciannya. Di laundry yang halal ini, kita kalau terminologi laundry halal gitu kan, maka prosesnya harus dipisahkan dulu antara pakaian yang terkena najis dengan pakaian yang tidak terkena najis. Nah, kalau kita mungkin ingat kembali lah pelajaran dulu di sekolah atau kalau mungkin para santri di pesantren gitu kan. Najis itu kan ada 3 ya. Ada najis ringan atau mukhafafah, itu air seni bayi laki-laki yang masih minum ASI tanpa makanan lainnya, itu kalau disucikan itu cukup dibersihkan dengan air. Yang kedua ada najis sedang atau mutawasitoh, itu misalkan darah, nanah, kotoran dan sebagainya. Nah, itu dicuci sampai hilang rasa, bau dan warna. Itu untuk yang najis sedang. Sedangkan untuk najis berat atau mukhaladzah itu kalau terkena bagian tubuh dari babi atau anjing termasuk kotorannya gitu kan. Nah, kalau itu kan dicuci 7 kali dengan air, salah satunya adalah dengan tanah. Nah, artinya inilah yang disebut mungkin di terminologi laundry halal. Padahal sebenarnya kalau mau yang agak benar gitu ya adalah laundry sesuai dengan kaidah syariah. Nah, cuma masyarakat kan kadang-kadang butuh tagline. Yang paling enak ya laundry halal. Nah, ini perlu saya klarifikasi, tidak ada jasa sertifikasi halal untuk laundry, tapi adalah untuk deterjennya, gitu Mbak. Berarti lebih ke bahan pencuciannya seperti itu. Ya, betul sekali. Oh iya, baik. Kalau itu kan dari segi halal. Nah, ini kalau dari sisi Pak Rosul nih Pak, dari sisi bisnisnya sendiri. Bapak kan sudah lama ya dari 2009 menjalankan bisnis laundry ini. Bagaimana Bapak melihat kebutuhan di masyarakat terkait bisnis laundry ini Pak saat ini? Baik Mbak, jadi bisnis laundry zaman sekarang sudah menjadi kebutuhan pokok. Karena ada beberapa hal yang melatar belakangi kenapa laundry bisa booming. Yang pertama adalah jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar, yaitu sekitar 280 juta jiwa. Artinya apa? Dari satu individu tiap hari mereka menciptakan baju kotor 1-3 kilo. Jadi kalau ada 280 juta, tinggal kalikan 3 aja Mbak. Itu potensi yang tiap hari terjadi. Iya. Yang kedua, Indonesia ada di daerah khatulistiwa, hanya mengenal 2 musim panas dan musim hujan. Kalau sudah seperti ini sekarang nih, September, Oktober, November, Desember, itu pasti hujan terus-menerus. Rumah tangga yang punya anak sekolah, punya suami kerja di kantor, kalau nyuci sendiri pasti kerepotan dan gak akan ke Uber. Iya, betul. Ya itu akhirnya mereka berbondong-bondong lari ke laundry. Yang ketiga adalah faktor atau kebiasaan masyarakat yang berubah. Ini yang mendorong paling signifikan. Yaitu apa? Ibu-ibu di zaman sekarang sudah malas nyuci, sudah malas nyetrika. Mereka lebih senang bersosmed ria. Nah, itu perubahannya seperti itu Pak Agus. Ini yang paling besar untuk mendorong usaha laundry jadi booming di mana-mana. Yang keempat adalah sulitnya mendapatkan pembantu rumah tangga. Ya, hari ini nyari pembantu udah susah, udah mahal, dan juga kalaupun ada punya pembantu, punya listrik, punya mesin cuci, tapi kan baju-baju bagusnya, karpetnya, gordennya pasti juga dibawa ke laundry. Iya. Yang kelima, faktor kelima yang melatar belakangnya adalah rata-rata generasi milenial dan zilenial mereka itu lebih senang rumah yang minimalis. Karena rumahnya minimalis, nggak ada tempat nyuci, nggak ada tempat jemur, maka mereka berbondong-bondong nyuci bajunya ke laundry. Itu merupakan alasan kenapa laundry sekarang booming. Kenapa laundry sekarang seperti jamur di musim hujan, Mbak Putri.
Luar biasa ya Pak, sangat potensial sekali. Ya, Kalau betul. kita membicarakan terkait laundry halal tadi Pak, yang sudah saya bahas dengan Pak Agus tadi ya barusan. Bagaimana Pak di lapangan? Kira-kira kebutuhan terkait laundry halal ini apakah meningkat atau bagaimana Pak dengan Bapak melihat di lapangan? Saya adalah pelaku usaha laundry dari awal. Dengan sertifikasi halal itu sangat-sangat dibutuhkan karena mayoritas masyarakat Indonesia adalah masyarakat Muslim, ya. Iya Yang betul. kedua, ternyata bukan hanya sekedar Muslim aja, Mbak. Dengan adanya standar bersuci, standar bertoharoh, itu ternyata sudah sesuai dengan standar kesehatan yang diperlukan oleh manusia. Betul sekali. Nah, jadi sangat relate ya, Mbak ya. Jadi di saya juga mempraktekkan standar kinerja laundry syariah. Ketika nerima baju kotor, kemudian nanti kita akan masukkan dalam proses namanya pre-wash. Priwon. Pre-wash itu berarti sebelum masuk mesin cuci, baju-baju yang ada najisnya kita hilangkan dulu. Kita adakan perendaman, penyikatan, atau penghilangkan ekstrak spot noda khusus, noda darah, noda makanan, noda karat, semuanya dihilangkan dulu. Barulah setelah najisnya hilang, barulah masuk ke mesin cuci. Baru Kemudian didukung juga dengan deterjen yang sudah tersertifikasi halal. Dan alhamdulillah Dinda Chemical disupport oleh PT Sukovindo mendapatkan sertifikat halal untuk produk deterjennya. Jadi di sini berlaku kolaborasi ketika produk deterjennya halal, kemudian langkah-langkah laundrynya juga syariah, hasilnya juga tidak akan mengkhianati hasil, nggak akan mengkhianati kerja keras kita. Dengan didukung oleh deterjen halal, kemudian standarisasi pengerjaan laundrynya juga syariah, maka akan mendapatkan hasil yang berkualitas. Hasil berkualitas akan membuat pelanggan repeat mencuci terus di bisnis laundry saya. Jadi itu saya sangat berterima kasih kepada Sukovindo yang sudah mensupport sertifikasi halal produk deterjen saya. Seperti itu Mbak Putri. Tadi kita membicarakan terkait proses mencuci yang halal. Nah mungkin ini saya mau bertanya dengan Pak Agus ya yang sudah berkecimpung di dunia halal selama bertahun-tahun nih Pak. Jadi sebetulnya apa sih Pak prinsip mencuci halal itu Pak? Oke. Mungkin istilahnya biar agak lurus, bukan mencuci halal ya, mencuci sesuai dengan syariah Islam. Nah, Islam. tadi Pak Arsul sudah menyampaikan betul. Yang pertama, kalau ingin mencuci dengan syariah, pastikan deterjennya sudah halal. Sudah halal ya. Salah satunya adalah dengan sudah bersertifikat halal. Ya silakan dicari. Ini konsepnya tidak hanya di laundry, di mencuci piring dan sebagainya. Pastikan juga deterjennya sudah halal gitu. Nah yang kedua adalah pastikan airnya adalah suci dan mensucikan. Jadi bukan air bekas lah sederhananya. Jadi misalkan air dari PDAM, dari sumur, dari pompa itu adalah air yang suci dan mensucikan karena belum dipakai untuk yang lainnya gitu kan. Yang ketiga adalah betul yang tadi oleh Pak Rasul sampaikan, dilakukan pemisahan. Baju yang terkena najis dipisahkan dengan yang tidak terkena najis dan proses dulu baju yang terkena najisnya, Mbak. Nah, prosesnya itu juga harus hati-hati. Kalau kita punya mesin cuci kan itu kan kecil ya, kurang dari 2 kulah atau kurang lebih berapa 220 liter. Ya, 60 liter Pak. 6 liter kan, cuci, artinya kurang memenuhi standar minimal air. Nah ada cara yang oleh para ulama sampaikan, caranya adalah masukkan dulu pakaiannya yang tadi terkena najis, setelah dibersihkan yang kalau ada kotoran kelihatan, misalkan muntahan atau kotoran itu dikerik dulu, dilangin, baru dimasukkan ke dalam mesin cuci, baru airnya dimasukkan. Jadi bukan air dulu baru dimasukkan pakaiannya, tapi pakaian dulu baru dikasih air, airnya sampai mengenang, baru diputar mesin cucinya sampai hilang warna, rasa dan baunya. Nah, kalau sudah diputar, terus dilihat, dibuang, dicoba lagi, sudah hilang tadi warna rasa baunya, barulah itu boleh ditambahkan deterjen. Jadi jangan dari awal ditambah deterjen gitu. Deterjen adalah setelah proses pensucian tadi, hilang warna rasa baunya sudah tidak ada, baru boleh terakhiran ditambah deterjen. Nah, setelah yang tadi terkena najis sudah selesai, disucikan dengan cara hilang warna rasa dan baunya, baru boleh ditambahkan deterjen dan dicuci sampai selesai atau dibilas. Plus kalau sudah selesai disucikan tadi,
mau ditambahkan pakaian yang tidak terkena najis dicampur bareng, itu juga boleh dilakukan. Nah, setelahnya baru dibilas sampai bersih. Nah, itu kaidah mencuci pakaian dengan sesuai syariah. Khususnya karena apa? Karena dengan mesin cuci yang kita tidak bisa menggunakan air yang mengalir kayak di sungai, tapi airnya hanya tadi disampaikan mungkin 50 sampai 60 liter dan itu kurang dari 2 kula. Caranya adalah dengan cara pakaiannya dulu baru dialirin dengan air sampai mengenang gitu. Luar biasa. Nah ini nih Pak, ini yang bermanfaat sekali menurut saya ya. Karena kan berarti secara garis besar artinya bersih itu belum tentu suci. Betul. Gitu ya. Jadi harus disucikan dulu baru dicuci. Jadi mereka ini adalah dua hal yang berbeda. Iya. Seperti itu. Nah ini nih Pak yang menurut saya bermanfaat karena bisa jadi ini kan kebetulan spesial Hari Ibu ya Pak ya. Ya. Mungkin ada ibu-ibu yang punya anak kecil, ini kan sering banget bersinggungan gitu dengan pakaian-pakaian yang mungkin terkena najis ya kan. Mungkin bekas ompol atau muntahan atau seperti apa. Nah ini bisa jadi insight nih buat ibu-ibu yang mungkin saat ini sedang menonton ya kan. Begitulah, seperti itulah ternyata prinsip bersuci sesuai dengan syariat Islam. Nah mungkin ini Pak tadi kan Bapak Rosul sempat menyampaikan gitu ya, kemarin sudah mengikuti sertifikasi halal dengan Sukovindo. Ya. Nah saya ingin bertanya dulu nih kepada Bapak Agus, nanti kemudian saya bertanya ke Pak Rosul. Jadi bagaimana sih Pak peran Sukovindo kemarin pada saat memproses sertifikat halal dari Jordan Laundry ini Pak? Oke, jadi kemarin kolaborasi kita adalah dengan Jordan. Sukovindo melalui unit TJSL punya program fasilitasi sertifikasi halal. Jadi teman-teman dari unit TJSL melakukan pendampingan ke Dinda Chemical. Ya. Kemudian setelah semua dokumen dikirimkan ke BPJPH melalui aplikasi Isi Halal, Sukovindo di unit halalnya atau LPH-nya melakukan audit. Nah, setelah audit, laporan kami kirim ke Majelis Ulama Indonesia, dilakukan sidang fatwa, kemudian keluarlah ketetapan halal dari MUI, dikirim ke BPJPH dan BPJPH menerbitkan sertifikat halal. Nah, itulah peran kami. Jadi ada pendampingan kepada pelaku usaha. Kenapa? Karena TJSL itu fungsinya adalah mendampingi pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing agar apa? Ya naik kelas atau bahkan mungkin go global untuk ekspor ke mancanegara. Nah, itu tugas TJSL. Nah, tugas dari kami LPH adalah melakukan sertifikasi halal sesuai dengan tata aturan yang berlaku di Indonesia. Itu peran Sukovindo di dua hal. Berarti salah satunya adalah kita melakukan inspeksi langsung ke lokasi produksi ya Pak ya? Betul sekali. Oh mungkin kalau begitu saya ingin bertanya ke Bapak Rosul. Jadi kemarin Pak sesuai dengan pengalaman ketika kami melakukan pendampingan gitu dalam hal sertifikasi halal ini. Mungkin bisa diceritakan pengalaman Bapak, mungkin ada hal-hal yang penting nih Pak selama proses pendampingan atau mungkin ada yang sangat membantu sekali bagi pelaku usaha. Baik Mbak, jadi ketika pendampingan dilakukan oleh Sukovindo, dalam ini oleh TJSL bagus ya. Jadi mereka datang ke pabrik saya, langsung mengecek COA, MSDS, bahan-bahan yang digunakan untuk produksi deterjen Dinda. Semuanya dilihat, dicek, dikompulir datanya. Ya kita sebagai pengusaha tentunya sangat bergembira Mbak dengan support dari Sukovindo. Karena dengan sertifikasi halal itu menambah produk kita bisa diterima. Yang kedua, yang membeli atau yang menggunakan deterjen nggak khawatir lagi bahwasanya produk-produknya sudah halal semua. Yang berikutnya juga dengan sertifikasi halal, saya siap bertarung di kancah nasional maupun internasional. Produk saya siap go internasional dan terbukti kemarin saya sudah mengekspor deterjen ke New Guinea, Afrika Barat. Luar biasa sekali. Ya, jadi saya sangat berterima kasih sekali dengan Sukovindo yang sudah membantu proses sertifikasi halal deterjen Dinda Chemical. Harapan saya akan lebih banyak lagi pengusaha-pengusaha yang mengikuti jejak saya membuat sertifikasi halal melalui Sukovindo. Demikian Mbak Putri. Oh baik Pak, luar biasa sekali sampai go internasional ya Pak ya, sampai ekspor gitu. Betul. Berarti dalam 2 bulan ini kan sertifikat sudah terbit kurang lebih 2 bulan ya Pak ya? Ya. Kira-kira. Nah dalam 2 bulan ini ada dampak apa sih Pak yang dirasakan selain itu gitu? Mungkin ada dampak lain? Yang jelas customer-customer pemakai Dinda mereka semakin loyal.
Semakin layak. Makanya penjualannya pun naik cukup signifikan dengan adanya sertifikasi halal. Kenapa? Mereka sudah tidak ragu lagi bahwasanya deterjen Dinda itu sudah halal. Sudah tidak was-was ada kandungan minyak babinya atau enggak, ada yang bahan-bahan yang merusak lingkungan atau bahan-bahan yang berbahaya untuk manusia, enggak ada. Semuanya kalau sudah sertifikasi halal berarti sudah layak dan sudah layak untuk digunakan oleh masyarakat umum. Seperti itu, Mbak. Beda ya Pak ya. Ya. Kualitasnya udah jauh lebih baik gitu ya Pak ya kalau sudah ikut sertifikasi ya Pak. Ya, betul sekali, Mbak. Kebetulan kan tema kita hari ini itu laundry halal, bisnis sampingan ibu bahagia nih Pak. Mungkin dari Bapak ada apa sih alasan yang kira-kira kenapa laundry halal ini menjadi alasan yang menjadi ide usaha yang cocok sekali untuk ibu-ibu Pak? Jadi laundry itu adalah mencuci baju. Mencuci baju itu kalau di rumah tangga Indonesia rata-rata tugasnya ibu-ibu. Nah, ya kan bagus ya. Nyuci, nyetrika itu adalah diserahkan tugasnya ke ibu-ibu. Walaupun saya juga sering nyuci juga di rumah, Mbak. Tapi dengan seperti itu, maka ibu-ibu yang senangnya nyuci, senangnya nyetrika, bisa juga membuka usaha laundry kecil-kecilan untuk membantu perekonomian keluarga juga bisa. Yang berikutnya apa? Sebagai orang yang memiliki nasionalisme tinggi, saya ingin agar usaha laundry ini tuan rumahnya adalah rakyat Indonesia itu sendiri. Masa hanya karena nyuci baju aja harus orang luar negeri yang punya perusahaannya? Tentunya akan anomali sekali kan? Itu yang membuat saya merasa tergelitik untuk membuat asosiasi yang merupakan rumah besar bagi para pengusaha laundry di Indonesia. Demikian, Mbak. Baik Pak, jadi sebetulnya untuk bisnis laundry halal ini cocok banget ya Pak untuk ibu-ibu rumah tangga gitu ya Pak? Sangat cocok dan sangat mungkin dijalani oleh mereka. Karena mereka tugas pokoknya ada itu gitu, Mbak. Tadi kan Bapak kelihatannya semangatnya luar biasa sekali Pak, ingin Ya. memajukan rakyat Indonesia gitu ya, apalagi dalam hal laundry ini yang seharusnya bisa rakyat Indonesia sendiri yang menjadi tuan rumahnya Betul begitu. sekali. Nah mungkin Pak, ibu-ibu yang mungkin saat ini sedang menonton ingin tahu kira-kira berapa sih Pak modal minimal yang realistis gitu untuk ibu-ibu rumahan, ibu-ibu rumah tangga yang ingin memulai bisnis ini? Jadi untuk biaya awal itu ada dua sebenarnya, Mbak. Yang pertama nggak usah pakai modal uang sepeser pun juga bisa. Itu apa? Jadi dulu dropshipper atau jadi outlet. Misalkan yang berdomisili di Cilanda itu akan menjadi outlet saya. Jadi mereka hanya terima, kemudian nanti yang nyuci laundry saya. Selesai balikin lagi ke ibunya, baru dikasihkan pelanggannya. Itu jalan pertama dengan tanpa modal sedikit pun. Modalnya hanya kemauan sama mauan aja sama semangat. Yang kedua, untuk ibu-ibu yang sudah mau membuat laundry profesional itu modalnya kisarannya antara 60 sampai 300 juta. Baik. Ya, itu untuk yang profesional ya, Mbak. Seperti itu nanti akan beli mesin, kemudian diinstalasi, diajarin, didampingi sampai usaha laundrynya berjalan. Baik, lalu bagaimana Pak tips dari Bapak sebagai profesional nih dalam bidang laundry? Bagaimana tips Bapak untuk ibu-ibu yang mungkin ingin memulai usaha tapi masih takut nih Pak, gitu? Karena usaha ini kan agak takut-takut gitu ya. Banyak sekali orang-orang yang ingin memulai usaha tapi takut gagal. Baik, jadi yang pertama saya juga memberikan kesempatan selebar-lebarnya untuk ibu-ibu yang kepengen belajar usaha laundry, silakan datang ke Jordan Mesin Laundry. Di sana ibu-ibu boleh magang, boleh belajar nyuci, belajar nyetrika, belajar penghilangan noda, bahkan belajar untuk marketing, belajar penanganan laundry secara profesional. Karena saya sudah berikrar, saya ingin menjadi mentor, saya ingin mengajarkan ilmu laundry kepada siapapun. Karena melihat suku, ras, dan golongan. Selama masih orang Indonesia, saya akan ajarkan ilmu tentang laundry. Mungkin saya mau bertanya juga nih ke Pak Agus. Pak, kalau dari Sukovindo sendiri, bagaimana sih Pak peran Sukovindo dalam mendampingi usaha mikro dan kecil dalam proses sertifikasi halal? Oke, ini sudah tahun keempat Pak Rasul. Sukovindo itu
punya program fasilitasi sertifikasi halal. Ya. Nah, binaan TJSL kita adalah pelaku usaha dengan NIB atau skala usaha mikro dan kecil, Pak. Karena memang yang boleh didampingi itu. Siap. Jadi tiap tahun TJSL menyediakan program, kita mendampingi jumlah tertentu pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal. Ya, tentunya nanti ada tim pendamping untuk menyiapkan dokumen persyaratan, memberi knowledge juga Pak terkait halal haram seperti apa. Siap. Karena setelahnya kan mereka dilepas Pak, harus tahu halal haram dan menjaga kalau sebetulnya sistem jaminan produk halal. Nah, setelah selesai dikirim ke BJB, barulah tim lainnya Pak. Tim unit halal atau LPH-nya yang melakukan audit sampai terbit sertifikat halal. Jadi monggo buat para pelaku usaha di Indonesia, khususnya mikro kecil, bisa mantengin medsosnya Sukovindo untuk melihat pas kapan ada program itu Pak. Gitu. Dan itu baru Luar biasa, Pak. Kolaborasinya BUMN di bawah Danantara Indonesia, gitu kan. Kita juga di bawah ID Survei. Ya. Kita juga sama dengan Bapak, tujuannya kita ingin hadir untuk negeri agar apa? Agar UMKM juga bisa go global dan naik kelas Pak kalau di istilahnya. Luar biasa Pak, luar biasa sekali Pak. Oh ya baik, itu sangat informatif sekali ya. Jadi kita tinggal lihat saja ya ke media sosialnya Jordan Machine Laundry dan Betul. Jordan University ya, Laundryversity. Ya. Mungkin nanti Sobat Sukovindo yang sedang menonton bisa mengunjungi langsung apabila tertarik. Nanti Bapak Rosul akan menyambut dengan tangan terbuka ya Pak ya. Ya, silakan. Tentunya. Baik, tidak terasa kita sudah sampai ke penghujung acara kita pada kali ini. Terima kasih banyak Bapak Agus, Bapak Rosul Terima kasih banyak atas Mbak. pengalamannya, inspirasinya, dan ilmu yang sudah dibagikan. Mudah-mudahan kegiatan kali ini bisa menjadi berkah dan manfaat bagi kita semua dan penonton yang ada di rumah. Terima kasih Mbak Putri, terima kasih Pak Baik. Agus. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak kepada Bapak Agus Suryanto dan Bapak Rosul Nawawi atas ilmu, pengalaman, dan inspirasi yang luar biasa. Semoga melalui perbincangan kita hari ini semakin banyak ibu-ibu dan masyarakat yang termotivasi untuk membangun usaha sampingan yang halal, berkah, dan memberikan manfaat bagi keluarga. Sobat Sukovindo, semoga cerita Bapak Agus dan Bapak Rosul bisa menjadi inspirasi kita semua, khususnya para ibu, untuk mulai atau mengembangkan usaha yang halal dan bermanfaat. Sampai jumpa.